أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت القيامة قد قامت القيامة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum lil ajri was thawab wa fiha nu'idukum lid-dudi wat turab. Wa minha nukhrijukum lil 'urti wal hisab. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa suhata wa idatan fidahum jami'ul ladina muhdharun. Sapa pangeranmu, apa agamamu, sapa nabimu, apa itikadmu, lan apa kang wa nastaudiuka ya Allah. Allahumma anistaqul li wahid Allahumma ya anisa kulli wahid wa ya hadiran la sayyahib anis waqtatang wa waqtahu warham hurbatangahu wa hurbatahu walakinhu hujjatahu wala taftina ba'dahu wa ghfirlana walahu ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru
yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebidahan kata para ulama dalam ahkamul janaiz. Nabi meninggal putranya Ibrahim, ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya, ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan, salu lahu thawab thabat fa innahu yus'alul an. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Ya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu. Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. Ya, 37 permasalahan populer. Betul populer tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mendhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rasyidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak. Mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat? Itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya. Sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan? Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi. Sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab, ya. Dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalqin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talqin. Jelas ya? Alam barzah alam pembalasan, bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau leungtika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir
Dalam Al-Quran Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu taala alam bisawab.